Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces, arti hadirmu. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Juli 2023. Kita letakkan kembali, percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga yang sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Seperti biasa, sebelum saya reading arti hadirmu, saya akan lihat the truth dari dia untuk kamu ya Pisces. Kalau dikasih kesempatan untuk jujur, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Clarify, my darling angels, the truth. Close watchers Pisces. Clarify, my darling angels, the truth. Cross watchers Pisces. Okay. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. The truth. Cross watchers Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Pisces. Deck pertama dia, I couldn't let you get close to me. Aku nggak bisa biarin kamu mendekati aku. Jadi kita jauh-jauhan dulu. Bisa dia butuh waktu untuk sendiri. Bisa juga karena memang nggak bisa. Bisa karena hubungan tripartite. But ya, seperti dia menarik diri, ingin sendiri. Deck kedua, I love you unconditionally. Aku cinta sama kamu tanpa syarat. Oke. Jadi apapun kamu, dengan masa lalumu, dengan semua karaktermu, baik buruknya, dia terima kamu full package, unconditionally. Ketika seseorang mencintai tanpa syarat, dia menerima situasi terpahit sekalipun dari sisi orang yang dia cintai. Bahkan di situasi yang paling worst atau buruk sekalipun. Oke, mencintai semua kebiasaan buruknya termasuk itu. Apakah ada yang mencintai tanpa syarat? I guess tidak ada. Yang mencintai kita tanpa syarat hanya pencipta kita. But ya, kalau ada makhluk yang mencintai makhluk lain tanpa syarat, mungkin bisa berdamai sih, kayak bisa berdamai dengan karakter burukmu, bisa berdamai dengan menerima semuanya yang unconditionally, tanpa syarat begitu. Oke. Deck ketiga, I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa maafin aku suatu saat nanti. Oke. Kalian berpisah mungkin karena situasi kamu terlihat ya dari sisi karakter kamu yang ledakan amarah, kebiasaan buruk, kesalahanmu. You know, kayak dia menarik diri karena ada konflik di antara kamu dan dia. Dan seperti dia gak bisa menahan situasi chaos sehingga dia menarik diri. Atau mungkin dia pergi dari koneksi kamu sama dia. Kalau yang sudah menikah mungkin dia pergi dari rumah karena situasi begitu chaos. Dan ya menurut dia kalau saat itu dia tetap bertahan,
bersama dengan kamu, situasi akan lebih buruk dari chaos itu sendiri. So better dia menarik diri. Okay? So dia berharap suatu saat nanti kamu maafin semua tindakan dia. But I guess like ketika kalian berdua konflik, itu adalah interaksi, hasil dari interaksi dua orang. Okay? Bad condition. Ya. Okay. Bottom of the deck, I left when I saw you with someone. Aku tinggalin kamu ketika aku lihat kamu dengan orang lain. Jealous ya. Oke, bisa karena dia mengidentifikasi kamu punya tripartite. Jealous. Makanya dia tinggalin kamu. Bisa itu karena salah paham. Terlalu overprotective. Oke, so ya. Kita akan translate dari 78 deck. Seperti biasa, ini nih general reading. Ini saya sering banget ngomong ya. General reading itu adalah bacaan umum. So, tidak selalu resonate. Even kamu Pisces. Ini saya terangin lagi karena banyak komen seperti ngerasa bahwa oh enggak, aku enggak gitu. Kayak, you know what, this is about general reading. Gak semua reading ini untuk semua Pisces. Sun bisa ada di Pisces Moon, Rising Venus, or Jupiter. Ya, apalagi kalau ada keputusan, misalnya dia mau ngambil keputusan untuk divorce gitu di reading itu. Ya berarti biasanya tuh di Jupiter, karena Jupiter itu tentang action, effort untuk mencapai goals-nya. Terus kalau ada yang silent treatment gitu, nggak saling bicara, ya berarti lihatnya mungkin di Pisces Merkurius. Oke, karena itu tentang komunikasi. Jadi kalau nonton general reading, ada dua kemungkinan nggak resonate sama vice versa. Jadi nggak usah baper ya. Mudah-mudahan ini yang bukan Pisces juga nonton, karena komennya begitu gitu. Kalau mau yang energi kamu aja, kamu bisa personal reading, as simple as that. Oke? Oke lah, masa enggak oke? Clarify, my darling angels, arti hadir Pisces. Clarify, my darling angels, arti hadir Pisces. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Pisces. Arti hadir Pisces, Sun, Moon, Rising. Oke. Rising and Venus energy Juli 2023. Clarify please. Okay. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Pisces. Okay, ini jadi deck kamu. Dan ini jadi punya dia. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadirmu, dan ada bottom of the deck itu obstacle or whatever energi kamu di sana. Capricorn, Taurus, Virgos, Earth sign energy, silent treatment, slow movement. Okay. Four of Pentacles di sini, you know, kamu ngerasa bahwa kamu banyak kehilangan dan kamu masih stuck, terutama material things. Pasangan kamu mungkin menguras harta kamu, and then kamu bangkrut. Bisa kamu meledak dengan negative emotion kamu karena kamu kehilangan pekerjaan. Beberapa Pisces kehilangan pekerjaan atau jobless di sini, atau bangkrut. So stuck moment, gak bergeser. Mungkin ini perjuangan sebelum Juli, but still stuck di situasi yang sulit gitu loh, memicu emosi negatif. Saya ngelihat kamu mencoba untuk menggunakan strategi baru dengan cara kamu, apalagi kalau yang punya bisnis.
Kalau orang berbisnis dia bangkrut, dia tidak bangkrut yang seperti karyawan ya. Kalau karyawan ya bangkrut selesai, dia harus cari kerjaan baru, benar-benar totally bangkrut. Tapi kalau bisnis, pasti dia masih punya modal awal atau sisa-sisa asetnya dia yang dia bisa pakai untuk bisnis yang baru. Okay? So, Knight of Pentacles, like kamu mulai melihat lagi. This is about material things. For family, mungkin kamu tulang punggung di sini, seseorang yang memakmurkan keluarga. Okay. So, ada dia, kamu tuh kayak seret gitu. Ya kadang gini. Kita punya pasangan itu banyak hal. Kita bisa dapat kemakmuran karena memang hoki, atau memang matching, frekuensi yang sama, mungkin ada di frekuensi tentang kemakmuran, wealthy ya, kesuksesan, itu ada di dua unsur itu, di dua pihak. Ada juga yang setelah punya pasangan malah banyak masalah dan menguras materi. Ada yang kayak gitu, ada gitu. Makanya emang hokian ya, biasanya kayak gitu. Misalnya suaminya hokiannya adalah istrinya, ada istrinya hokiannya suaminya, atau ada anak yang hokiannya ibunya saja, nggak ada di ayahnya, ada anak yang hokiannya di ayahnya, nggak di ibunya gitu. Jadi ada anak yang hokiannya di neneknya gitu. Jadi kayak ya selalu sukses aja, lancar, urusannya lancar gitu. Kenapa? Karena energinya, energi ki, biasanya energi ki-nya terlalu kuat, jadi semuanya jadi bisa menarik energi-energi kemakmuran, kebahagiaan. Ini kita udah ngomongin tentang Feng Shui, but itu yang saya tahu ya. Jadi kita memang gak semua orang itu mendapatkan kemakmuran ketika dia menikah gitu, karena mungkin ciong atau nggak cocok aja gitu. Nah, kalau di energi spiritual biasanya kita menarik dari alam semesta apapun yang kita inginkan. Biasanya kalian pasti udah tahu namanya law of attraction atau law of suggestion. Jadi kita benar-benar bisa selektif, hati-hati dengan pikiran kita, berpikir optimis, bersyukur, bersukacita, bergembira, terus maju, pantang menyerah, etos kerja kita tingkatin. Pasti ada kemakmuran, ya. Apa yang terstruktur di pikiran kita tentang kemakmuran, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita detik demi detik di setiap perjalanan ke depannya, di masa depan, kayak gitu. Nah, si Pisces, dia gak cocok nih sama pasangannya Four of Pentacles. Dia stuck. Jadi kayak dia punya pasangan ini gak cocok sama dia, gak bikin rezeki lancar nih, dia bangkrut. Okay? So awal mula dia mulai di sini duluan, mencoba memulai bisnis yang baru karena mungkin ini dia family, happiness, wealthy, abundance, kemakmuran, kelimpahan di sini terjadi. So, ketika kalian tidak saling bicara, rezeki kamu ngalir. Kamu keluar dari kebangkrutanmu. Bahkan di sini ada bisnis baru yang mulai kamu jalani. Dan Knight of Pentacles ini udah pengalaman, even gak terlalu pengalaman banget. Bukan kayak Queen atau King of Pentacles. But kamu maju, yes, and ada hasil, ada. Akhirnya kamu keluar dari kebangkrutan. So kesimpulannya apa? Berarti pasanganmu nggak hoki atau nggak bawa kemakmuran. Kenapa? Mungkin ada energi negatif. Kalau secara spiritual, mungkin orangnya males, mungkin orangnya nggak optimis, mungkin orangnya selalu mengeluh, mungkin orangnya terlalu pesimis dengan dirinya gitu. Banyak isu lah dalam dirinya atau red flags begitu. Makanya nggak bawa kemakmuran ketika bersama sama kamu.
Oke, dan ini kamu tahu banget, kamu bisa deteksi, gue kayaknya sejak sama si pasangan gue ini, gue bangkrut, kok gue malah boros, malah stuck gitu, nggak ada kemajuan. Ini karena bisnis Pentacles. Oke, jadi ya, energi ki kamu gede banget, jadi energi yang positif, jadi atraktif, kamu menarik energi dari semesta untuk kemakmuranmu itu kuat, tapi kehalang kalau punya pasangan yang gak satu vibes sama kamu. So kamu fokus pada pada koin-koin. Energi dari Seven of Cups di sini, dia seperti mencari alternatif lain, butterfly di sini dengan 7 cangkir yang terbang. Mudah menyerah, perasaannya tuh terlihat gini, perasaan dia itu kalau secara cinta, kasih sayang, caring, connection, itu dia punya, jadi dia bisa membuat orang lain mencintai dia, social butterfly ya. Jadi kayak dia bisa membuat orang lain selain kamu itu attention sama dia, respect sama dia, menerima dia. Dia bisa membuat hati orang lain tergerak dan mau deket sama dia. Nih, selain kamu. Why? Kenapa? Karena kamu menilai dia dengan nilai kamu, value. Kenapa? Kamu mungkin ngelihat dari behave-nya dia, dan kamu ngerasa kayak gak kayak kamu, memang kamu bekerja keras, ya iyalah. Oke? So dia gak dapat tempat di hati kamu, tapi dia dapat tempat di hati orang lain di luar kamu. Jadi mungkin your family, kids, itu sayang sama dia, tapi kamu bilang, oh enggak, aku enggak gitu. Jadi yang ngerasa nggak cocok sama dia itu cuma kamu, yang lain it's okay gitulah. King of Swords di sini, dia mencoba untuk speak up di sini, untuk pulihkan hubungan. The Sun bisa juga ada anak di antara kalian, atau dia menggunakan anak untuk pemulihan hubungan. King of Swords, speak up. Okay? Why? Karena dia cinta dengan kamu. I love you unconditionally. King of Swords di sini seperti dia sudah berpikir dengan detail. Sisi buruk kamu pun dia sudah berpikir resiko ketika dia bersama dengan kamu. Ternyata dia ngerasa dia cinta dengan kamu dan dia sudah mampu untuk berdamai dengan dirinya, untuk menerima kamu dengan semua yang kamu miliki, bad and good situation. Okay, King of Swords, detail, berpikir masa depan. I hope that you can forgive me one day. See, dia ingin pulihkan hubungan. Pakai berbagai cara di sini. Kenapa? Hanya kamu yang gak bisa diyakinkan. Yang lain, circle kamu di around you ya, kayak anak, keluarga, mereka bisa diyakinkan. Hanya kamu yang gak bisa. Dia berharap kamu mau maafin dia. Even mungkin di sini caranya dia menggunakan anak. Kayak hidupnya jadi berwarna bersama dengan kamu. So dia ngerasa, ya udahlah, terima kamu dengan full package-nya kamu. I couldn't let you get close to me. See? Kenapa? Dia masih negosiasi dengan beberapa anak di sini, family di sini, Ten of Pentacles, agar bisa memediasi kamu dan dia. Karena dia tahu kamu gak akan mau diyakinkan kalau langsung direct dari dia. So dia Seven of Cups di sini juga bisa tentang negotiation. Jadi dia negosiasi dengan orang-orang di circle kamu untuk membuat kamu jauh lebih bisa memahami, untuk memberi waktu dia bertemu dengan kamu.
But di sini jealous ya, dia juga jealous. Mungkin dia tinggalin kamu juga karena dia berpikir kamu punya yang lain selain dia, atau terlalu mesra dengan orang lain. Oke, bisa kamu yang social butterfly, kamu punya orang dan kamu deket terlalu intim dengan orang lain dan dia jealous, bisa tentang itu. So, ya ini sudah terjawab. Dia cinta dengan kamu unconditionally. Arti hadir kamu, see, reconciliation, the judgment. Oh, the wheel. I'm so lucky to have you, Pisces. Oh, 7 of Pentacles. Capricorn, Taurus, Virgo, Leo, di sini Aquarius ya. Dia ingin rujuk reconciliation dengan kamu. Ada pencerahan. Tercerahkan dengan situasi ini. Dia sadar dia cinta dengan kamu. Bisa tentang dia mulai menerima, berdamai dengan keadaan, dengan karaktermu, watakmu, the wheel energy, roller coaster ya. Jadi kadang kamu baik-baik sekali, kadang kamu emosional banget, sih kayak gak stabil, tiba-tiba gitu, tergantung mood kamu. Seperti dia tercerahkan bahwa oke, ini sisi yang harus aku bisa damai dan terima, Pisces. And then energy 7 of Pentacles, 7 of Cups, 777 energy dia ya. So ini tentang pergerakan yang akan dia lakukan karena dia ingin sekali bergerak ke arah kamu dan memulihkan hubungan. But ini takes time, waktunya lama. Dia ngerasa sudah banyak menabur semua. Kalian udah bersama. Udah banyak taburan antara kamu dan dia di koneksi ini. So, terlalu menyayangkan, terlalu menyesalkan, apa ya bahasanya sih, kayak it's not easy to let go, it's not easy to release begitu. Gimana? Gak bisa gitu untuk ditinggalin hubungan ini karena sayang banget, udah banyak yang ditabur benih cinta, kasih sayang, pertengkaran, keributan, proses kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Nah itu maksudnya. So destiny, dia masih melihat kamu adalah takdirnya. Oh my God, Pisces, dia akan menunggu cukup lama, sabar menanti. 7 of Pentacles juga bisa tentang dia fokus sekali menanti sampai kamu bisa mau berdamai dengan keadaan dan menerima dia, atau berdamai dengan situasi bahwa kejadian yang kalian terjadi cukup chaos dan sekarang sedang masa jeda, kamu tidak mau bicara sama sekali, silent treatment ini sampai kamu benar-benar lega, release, and then dia mau untuk bicara dengan kamu. But itu kalau ada kesempatan. Kalau kamu nggak ngasih kesempatan, it is never happen to you on the future. Nggak akan. Jadi ya makanya di sini dia bilang I hope that you can forgive me one day. Karena dia masih punya keinginan untuk memulihkan hubungan. But even kamu maafkan dia, tapi kamu nggak acceptance dia masuk kembali dalam hidup kamu, itu nggak akan terjadi. So semuanya sekarang depend on you. But 4 of Pentacles, you know what, kamu ngelihat dia secara material things karena menurut kamu nggak cocok energinya, kamu mengalami fase yang sulit ketika bersama dengan dia. Kayaknya keberuntungan itu lari dari kamu ketika kamu bersama dengan dia. Oke, beberapa isu di sini karena dia merasa bahwa kamu masih takdir dia karena ada anak di antara kalian berdua. But
You know what? Dia ngerasa bahwa dia beruntung dapetin kamu. Kamu sangat berarti untuk dia. Butuh waktu yang panjang menanti kamu mau maafkan dia, dan dia berharap kamu mau mengizinkan dia kembali masuk dalam hidup kamu. Okay. Bottom of the deck, Three of Cups. This is about tripartite relation. Bisa tentang anak. Tripartite relation tidak selalu tentang cinta. Bisa tentang anak di sini. Okay. Friend zone. The Chariot energy 777, energy 777 di energi kamu. You know. Kamu mencoba untuk let go, move on, fokus pada tujuan kamu. Even di sini business. But kamu gak bisa denial kalau kamu nungguin dia. Kamu juga masih punya feeling yang tersisa untuk dia. And then itu kayak benar-benar gak akan habis, masih akan ada untuk dia. Okay. Seven of Swords. Cari yang lain. Itu bukan jalan keluar. Cari yang lebih baik. Itu juga bukan jalan keluar. Kalau kamu gak nyelesain masalah kamu dulu, kamu gak akan ketemu yang lebih baik atau yang lain yang di luar energi ini. Kamu mungkin dapat orang yang sama tapi energinya, kamu mungkin dapat orang yang beda tapi energinya sama. Kenapa? Kamu mesti finish. Jangan ada unfinished business di sini. The Wheel, ini pelajaran kehidupan Pisces. No choice, kamu harus hadapi. Okay? Kamu harus lulus dari pelajaran ini. Apa yang harus diluluskan? Kamu harus bisa menerima dia, like a acceptance, bukan maksudnya menerima balikan lagi sama dia, bukan maksudnya gini. Kamu harus menerima acceptance dalam diri kamu bahwa hidup itu mungkin ada kekurangan. Kamu mungkin kalau ketemu orang gak cocok lagi, kamu akan chaos lagi secara materi. Coba kamu rubah mindset ini. Karena dengan siapapun kamu akan gak cocok di pikiran. Karena kamu berpikir seperti itu, mindset kamu kebentuknya kayak gitu. Nih, Four of Pentacles. Yakinkan bahwa maksudnya gini, banyak pelajaran dong yang kamu harus benahi, terutama mindset kamu. So, kamu punya mindset, kalau gue ketemu pasangan pasti gue chaos nih materi. Gitu, bisnis gue pasti banyak masalah, stuck di sana. Sih. Coba mindsetnya dirubah. Dirubahnya gimana? Gue punya pasangan yang bisa bikin usaha atau bisnis gue jauh lebih oke dari yang sekarang, jauh lebih berlimpah dari yang sekarang. Jadi ketika mindset kamu dibentuk di sini, maka frekuensi kamu akan membawa kamu pada orang yang mindset terbentuk itu, gitu loh. Karena ini udah baku banget di alam bawah sadar kamu. Kalau ketemu pasangan, gue pasti chaos. Pasti gue punya masalah di bisnis gue dan gue bangkrut nih. Ganti mindsetnya. Kenapa? Kalau kamu mikir kayak gitu, nggak ada satupun yang datang bawa kemakmuran. Yang datang ya orang-orang yang sesuai mindset pikiran kamu. Tapi kalau kamu mikir, gue akan ketemu sama pasangan yang benar-benar akan bawa bisnis gue, pasangan gue, partner bisnis, partner hidup, yang akan membawa bisnis gue bertambah maju, berkembang, sukses, dan berlimpah. Itu harus dibentuk di pikiranmu gitu, karena ini kamu terlalu attachment dengan material things, you know. Itu oke sih, but sometimes money can buy everything, but money can make everything easy. Okay, so Seven of Swords, kamu cari yang lain, you know. Kamu harus finish dulu ini pelajaran kehidupan. Kalau enggak, kamu bakalan dapat yang sama lagi. Orang yang boleh beda, energinya tetap sama. So, kita akan lihat energi kamu di Juli 2023, Pisces. Arti hadir, energi Juli
2023. Clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. The world, inilah dunia. Gak ada yang sempurna, hitam dan putih. Akhirnya kamu bisa lihat, orang lain bisa menerima kelemahanmu, sisi gelapmu. Kamu juga perlu untuk melihat orang lain dan menerima dari sisi manapun. Jangan lagi ada ekspektasi di pikiranmu. Ya, dan itu tadi ya, mindset ya. Bottom of the deck, the sun. Beberapa tentang anak. The sun di sini. Bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia. Tidak usah khawatir akan hari esok. Kalau memang ketika kamu sama orang yang baru pasanganmu, kamu mengalami fase sulit, masalah bisnis, masalah material, things wealthy, mungkin kamu bisa ngasih tahu dia tentang filosofi kamu. Karena kamu single, kalau kamu jadi single parents atau kamu single, kamu sendiri, bisnis kamu oke. Tapi kalau sama pasangan, kok kamu nggak oke gitu. Kamu bisa ngomong ke dia, gini loh, gue sampai sukses kayak gini. Jadi, you can motivate someone you love, ya, untuk dia juga punya mindset yang sama kamu. Jadi kamu harus bisa buat dia punya mindset yang sama seperti kamu. Itu caranya untuk, kalau enggak nanti kamu sendiri terus. Oke, the sun di sini tentang anak. Dan ya, banyak kebahagiaan yang ada di Juli, karena banyak kebahagiaan. Ini di perasaan, di hati, kelimpahan kebahagiaan, like happiness ya. Kayak akhirnya kamu senang banget, bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia. Kenapa? Banyak kesuksesan, terutama material things, bisnis baru kamu berjalan karena kamu sangat fokus. Oke? Clarify, saran untuk Pisces. Saran untuk Pisces. Reading arti hadir Juli 2023. Clarify please. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Emotional sensitivity, honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to our soul. So, ya, peka ya. Ya, peka. Pakai kepekaanmu untuk melihat orang lain dari sisi yang lain selain materi. Bisa? Pisces? Mungkin kalau ketemu orang, kamu mungkin udah memahami how to attract material things from the universe. But pasanganmu mungkin belum punya pelajaran itu, pengalaman itu. So, pakai sisi kamu, kepekaanmu, sisi empatmu untuk memahami itu dan membawa dia, memberikan dia perspektif yang baru, how to attract material things, abundance, wealthy from the universe. Itu kayak lebih baik gitu, Pisces, daripada nanti kamu sendiri terus. Oke, jadi pakai kepekaanmu untuk how to treat anyone. Oke, shield yourself, protect yourself from harsh or fear-based energies by envisioning a cocoon of healing like surrounding you. See, energi negatif yang melekat di kamu, terutama alam bawah sadarmu tentang seseorang yang layak di sampingmu. Pakai pelindungmu, kamu bisa mengundang Archangel Michael or siapapun yang kamu percaya di keyakinanmu tentang kekuatan yang sangat besar, superpower dari energi positif untuk melindungi kamu. Yaitu tadi, based on-nya ada di mindset. Jadi semakin kamu berpikir tentang ketakutanmu akan orang yang akan datang hadir dalam hidupmu dan kamu akan tertipu lagi, semakin itu terjadi. So mulailah
Acceptance ya. Oh ya, ini pasangan aku kekurangannya A, B, C, D, E, F, G. Yaudah, mindsetnya berarti yang harus dibenahi. Kayak gitu aja sih. Jadi, you know what? Ketakutan ketakutanmu banyak terjadi dalam hidupmu. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi ketakutan? Berpasrah. Gak usah punya attachment. Gak usah punya ekspektasi sama siapapun yang datang dalam hidup kamu. Oke, vice versa. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.